Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila. Saya dari kelas A1. Ya. Saya di sini mau menyampaikan apa yang saya rasakan, perubahan apa aja selama sesudah saya menonton video yang diberikan sama Bu Ranti ya. Tapi di sini saya bukan mau ini ya, maksudnya bukan mau sosokan jadi motivator, enggak ya. Di sini saya juga bukan mau memotivasi orang atau gimana, atau sok merasa bener gitu kan. Saya cuman menyampaikan apa yang saya rasakan aja. Nah, saya ngerasa dari nonton ketiga video itu ya, itu tamparan banget buat saya. Tamparan, asli tamparan banget. Kenapa saya bilang saya tertampar sama ketiga video itu? Karena selama tahun 2020 itu kan kita sangat bisa dibilang sebenarnya santai gitu kan. Tapi nggak santai juga, karena banyak banget tugas-tugas dari bapak ibu dosen. Cuma walaupun begitu ya, kita masih bisa ada waktu bercengkrama sama orang-orang di rumah gitu kan, orang-orang yang di sekeliling kita gitu, lebih dekat, ngabisin waktunya juga lebih quality time-nya lebih mudah. Lebih mudah. Saya di sini sih nggak banyak bicara sebenarnya ya. Saya pribadi ngerasain perubahannya itu nggak terus ngerasa kayak wah berhasil nih, nggak. Saya cuman pelan-pelan, satu langkah, step by step gitu. Mungkin sehari juga nggak bisa dibilang langkah satu langkah, mungkin setengah, tapi setidaknya kita ya memang harus melangkah ya, walaupun berat banget gitu kan. Jujur saya sih baru baru bisa dibilang mengaplikasikannya itu sekitar ya nggak lama sih, baru ya hampir 3 minggu, baru 2 mingguan, berapa hari gitu kan, hampir 3 minggu. Tapi itu juga nggak sempurna banget. Mungkin kayak teman-teman yang udah berhasil menjalankan goalsnya gitu. Kalau saya sih masih jauh gitu, masih banyak yang harus diperbaiki. Nah, salah satu yang dampak saya rasakan tuh biasanya saya tuh kalau mau tidur harus pegang HP baru tidur, baru ngantuk. Nah, saya usahain HP-nya tuh dijauhin dari saya kalau mau tidur, ditaruh di atas meja gitu, jadi nggak berdekatan dengan saya. Jadi kalau misalnya bangun tidur nggak langsung nyari handphone gitu. Tapi dampaknya saya jadi suka lupa tuh sekarang pegang handphone, nggak tahu tuh gimana ya, antara baik atau gimana gitu. Jadi orang kalau mau menghubungi saya, jadi saya juga kadang-kadang kan handphone tuh udah mulai saya jauhin gitu kan, jarang pegang handphone. Jadi suka nggak keangkat atau nggak kebales teman-teman atau saudara-saudara yang nge-WA atau nelpon, suka nggak kedenger karena lebih banyak ngabisin waktunya nggak di kamar gitu, lebih banyak kayak beberes rumah gitu kan, masak, berkreasi di dapur lah ya, perempuan. Nah, itu salah satu
video yang menurut saya tuh dari ketiga video itu, ya itu salah satu dampak yang saya rasa ya alhamdulillah begitu kan, sudah bisa saya jauhkan handphone itu dari saya sedikit-sedikit, seperlunya aja gitu. Cuman saya memang udah pasang alarm gitu, kalau mau jadwal kuliah udah ada alarmnya gitu, nanti bunyi deh gitu. Dan saya juga ngerasain perubahan tuh, ini personal ya, mungkin dibilang orang mungkin gimana gitu ya, takut juga ngomongnya, mungkin jadi kayak soalim atau gimana mungkin ya gitu, ngomongnya tentang ibadah, aduh gimana ya. Saya juga nggak berani ngomongnya, tapi gimana ya, ini maksudnya ya cerita saya sendiri, pengalaman saya, jadi siapa tahu di sharing gitu di teman-teman bisa bermanfaat buat saya sendiri gitu, lebih bermanfaat, lebih digiatkan lagi beribadahnya, atau nanti ada teman-teman yang merasa oh iya lebih didekatkan lagi sama yang maha kuasa pencipta gitu. Saya masih dalam kategori jauh dari kesempurnaan, jauh banget dalam beribadah. Tetapi belakangan hari ini saya jadi lebih gimana ya, lebih kerasa gitu ketika saya sujud. Jadi bener-bener sujud itu ya lepasin semuanya sama sang pencipta gitu, apapun kegelisahan saya, kesenangan saya komunikasiin sama sang pencipta gitu. Yang awalnya mungkin saya ngejalanin ibadah itu ya kayak sholat 5 waktu itu sekedar kewajiban, tetapi setelah beberapa hari ini saya merasa beberapa minggu ini ke belakang gitu kan, saya ngerasa Allah tuh baik banget sama saya gitu. Tetapi saya kadang-kadang lambat gitu sebagai hambanya mengetahui kebaikan-kebaikan dari Allah, lambat bersyukur gitu kan gitu ya. Saya memperbaiki komunikasi saya dengan sang pencipta gitu, memperbaiki, lebih sering curhat ke yang maha kuasa gitu, lebih heart to heart kalau istilah kerennya gitu kan, heart to heart sama Allah SWT gitu kan. Jadi kalau ngomongin Allah, ngomongin Rasulullah tuh kayak, kalau sekarang tuh kayak melted banget, kayak gimana ya, maaf ya bukan sok-sokan gimana gitu kan, tetapi saya ngerasa ya Allah Engkau maha baik, tapi maaf hamba gak suka datang pas saya lagi butuh aja tuh, lagi sakit, lagi susah gitu kan. Tapi Allah tuh baik banget, gak pernah marah, gak pernah nyabut kenikmatan yang dia berikan ke saya gitu kan. Ya saya ngerasa ya Allah terima kasih dan maaf. Mungkin itu aja kali ya
biar nggak panjang banget videonya juga, saya cuma bisa bicara segitu aja dulu. Eh, hal-hal positif baik yang saya rasakan setelah diberikan Bu Ranti video ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ranti udah ngasih tamparan keras buat saya, jadi lebih lembut hatinya gitu. Terima kasih Bu. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung, atau kata-katanya kurang sopan. Saya mohon maaf, saya tidak lepas dari salah dan dosa, karena yang benar hanya Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah mendengarkan pembicaraan, sudah mendengarkan kata-kata saya yang mungkin teman-teman yang lain lebih baik gitu kan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah melihat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.